Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Desi Nelis. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Keep on watching. Di sini saya akan membahas reaksi obat yang tidak dikehendaki dan interaksi obat. Reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD adalah suatu respon dari obat yang bersifat berbahaya dan tidak diinginkan. Biasanya terjadi dalam dosis normal yang digunakan pada manusia sebagai profilaksis, diagnosis, atau terapi. Penggolongan ROTD meliputi dua macam, yaitu reaksi tipe A dan reaksi tipe B. Pada reaksi tipe A merupakan reaksi yang muncul secara berlebihan di mana reaksi ini terkait dengan dosis obat yang diminum. Reaksi tipe ini berhubungan dengan aksi farmakologi yang normal namun meningkat. Sedangkan pada reaksi tipe B merupakan reaksi yang aneh dan tidak terkait sama sekali dengan dosis, yang berarti tidak berhubungan dengan efek farmakologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ROTD. Yang pertama, polifarmasi. Kejadian ROTD tampak muncul secara eksponensial jika jumlah obat yang digunakan juga bertambah banyak. Kedua, jenis kelamin. Reaksi obat yang tidak dikehendaki lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria. Ketiga, kondisi penyakit yang diderita. Adanya penyakit lain yang menyertai dapat mempengaruhi respon obat dan munculnya ROTD. Keempat, usia. Pasien lanjut usia akan lebih sering mengalami ROTD dibandingkan pasien yang lebih muda. Kelima, ras dan polimorfisa genetika. Faktor keturunan telah ditunjukkan mempengaruhi individu terhadap peningkatan toksisitas obat. Interaksi obat merupakan efek suatu obat yang disebabkan bila dua obat atau lebih saling berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Tipe interaksi obat. Ada duplikasi, yaitu ketika dua obat yang sama efeknya diberikan, efek sampingnya mungkin dapat meningkat. Opposition, yaitu ketika dua obat dengan aksi berlawanan diberikan bersamaan dapat berinteraksi, akibatnya menurunkan efektivitas obat salah satu atau keduanya. Alteration, yaitu ketika suatu obat mungkin dirubah melalui absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi oleh obat lain. Mekanisme interaksi obat. Ada interaksi farmakokinetik, merupakan interaksi yang terjadi apabila satu obat mengubah absorpsi, distribusi, biotransformasi, atau eliminasi obat lain. Interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik terjadi antara obat-obat yang mempunyai efek samping yang serupa atau berlawanan. Clinical significance. Clinical significance adalah derajat di mana obat yang berinteraksi akan mengubah kondisi pasien. Clinical significance dikelompokkan berdasarkan keparahan dan dokumentasi interaksi yang terjadi. Di sini bisa dilihat tabel mengenai clinical significance. Beberapa keterangan yang perlu diketahui. Established, interaksi obat sangat mantap terjadi. Probable, interaksi obat dapat terjadi. Suspect, interaksi obat diduga terjadi. Possible, interaksi obat belum pasti terjadi. Unlikely, kemungkinan besar interaksi obat tidak terjadi. Derajat keparahan akibat interaksi diklasifikasikan menjadi 3.
minor dapat diatasi dengan baik, moderat efek sedang dapat menyebabkan kerusakan organ, mayor efek fatal dapat menyebabkan kematian. Onset atau kecepatan merupakan suatu alat ukur untuk melihat seberapa cepat efek klinis interaksi obat yang dapat terjadi untuk menentukan urgensi interaksi dengan tindakan pencegahan. Ada dua level onset, yaitu rapid atau cepat. Efek akan terlihat dalam waktu 24 jam dari pemberian obat. Tindakan segera perlu dilakukan untuk menghindari efek interaksi. Kedua, delay atau lambat. Efek tidak akan terlihat sampai obat yang berinteraksi selama beberapa hari atau minggu. Pada onset ini tidak memerlukan tindakan segera. Thanks for watching.